Oke, kita bisa mulai perkuliahannya. Suara saya terdengar jelas? Terdengar, Ibu. Ya, oke. Karena saya tidak pakai headset, ada masalah dengan headsetnya. Mudah-mudahan sih tetap terdengar jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Kuliah jam 8. Ya, kuliah jam 8 di bulan puasa, mudah-mudahan tidak masih ngantuk sepagi ini kita kuliah. Mudah-mudahan semuanya tetap semangat meskipun saya lihat sepertinya masih banyak yang belum berani untuk on cam. Biasanya suka ada beberapa yang on cam kalau siang, tapi kalau pagi nampaknya belum mandi. Oke lah, tidak apa-apa kalau begitu. Kita akan melanjutkan perkuliahan kita. Perkuliahan yang ke-11 dan ini merupakan minggu terakhir sebelum nanti libur untuk berlebaran. Ini adalah topiknya adalah mengenai respon koadaptasi di aras komunitas atau kelompok dengan kekhususan pada pembentukan kelembagaan baru dan lahirnya Smart Agriculture. Jadi pada hari ini kita masih akan tetap membicarakan mengenai koadaptasi. Kalau di sesi UTS mungkin kita berkenalan mengenai apa itu agroekologi, bagaimana perubahannya terjadi, dan bagaimana yang disebut dengan koadaptasi, maladaptasi. Kita belajar mengenai konsep-konsep tersebut. Nah, di sesi UAS ini kita akan melihat bentuk-bentuk respon koadaptasi. Minggu lalu dan juga 2 minggu yang lalu dengan Pak Arya sudah berbicara mengenai respon koadaptasi di aras rumah tangga. Sekarang kita akan berbicara mengenai respon koadaptasi di aras kelompok atau komunitas. Artinya sekarang aras sosialnya itu agak lebih tinggi dibandingkan rumah tangga. Artinya saat nanti kita berbicara mengenai respon-respon yang terjadi, ini respon-respon yang tentunya nanti akan melibatkan aksi-aksi kolektif dari komunitas. Jadi kalau pada rumah tangga mungkin yang koordinasikannya hanya sekitar anggota rumah tangga saja gitu. Misalkan ketika mereka mau melakukan strategi livelihood, ya hanya satu rumah tangga itu kemudian yang dikoordinasikan. Tapi ketika kita berbicara mengenai komunitas, maka akan lebih banyak komponen dan stakeholder yang nanti perlu diajak berkolaborasi dan tentunya tantangannya pun akan lebih besar. Ini subpokok bahasan kuliah kita pagi ini, termasuk dengan tujuan pembelajarannya. Jadi supaya jadi satu slide saja, maka saya buat seperti ini. Jadi tujuan pembelajaran dari perkuliahan kita pada pagi hari ini adalah setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa akan mampu memahami 4 hal. Hal yang pertama tentu saja adalah mengenai konsep. Jadi nanti kita akan sedikit mereview mengenai konsep koadaptasi, termasuk kita coba kaitkan pada aras komunitas atau kelompok. Apa yang kira-kira bisa kita tangkap mengenai koadaptasi pada aras komunitas atau kelompok. Bagaimana kemudian kapasitas koadaptasi pada aras komunitas atau kelompok, baik pada ekosistem maupun pada sistem sosialnya. Lalu kita juga akan belajar mengenai responnya. Jadi kita akan mendiskusikan mengenai responnya. Saya buat 2 seri ceritanya di sini. Untuk yang part 1 atau part 1, responnya ini kita kaitkan pada bagaimana komunitas kemudian merespon perubahan agroekosistem dengan cara inovasi kelembagaan. Baik itu kelembagaan adat, desa, maupun agama. Nah, pada yang pokok bahasan berikutnya ya, disampaikan mengenai masih respon, tapi kemudian responnya berbeda. Jadi perubahan agroekosistem yang ada kemudian ditanggapi oleh komunitas ataupun kelompok melalui inovasi teknologi. Nanti kita akan berkenalan mengenai apa yang dinamakan dengan smart agriculture. Apakah kata smart di sini akan selalu melulu dengan teknologi, ataukah kita punya pemahaman yang lain mengenai istilah smart yang diterapkan sebelum kata agriculture ini. Dan terakhir, kita juga nanti akan belajar bagaimana cara mengukur. Artinya kita belajar mengenai parameter keberlanjutan respon koadaptasi pada aras komunitas atau kelompok. Di sini nanti kita akan melihat bagaimana sih caranya kita mengukur apakah suatu respon koadaptasi yang dilakukan oleh suatu komunitas atau kelompok itu apakah memiliki tingkat keberlanjutan yang baik atau tidak gitu. Jadi kalau 2 minggu lalu sepertinya kita berbicara mengenai kelentingan
ataupun resiliensi yang biasanya pada level rumah tangga, maka sekarang kita akan melihat bagaimana kemudian satu komunitas itu dapat dikatakan resilient gitu. Jadi kita melihat bagaimana bagaimana keberlanjutan dari respon koadaptasi yang dilakukan oleh komunitas tersebut. Itu kira-kira jadi akan ada 4 hal yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Kita awali dengan subpokok bahasan yang pertama, yaitu mengenai kerangka konseptual koadaptasi pada aras komunitas atau kelompok. Untuk kesekian kalinya mungkin teman-teman melihat gambar ini. Adakah yang masih ingat atau mau bercerita, sharing pada teman-temannya mengenai gambar ini? Kira-kira gambar ini bercerita tentang apa? Apa yang dimaksud dengan koadaptasi dan bagaimana gambar ini menjelaskan mengenai apa itu koadaptasi? Ada yang mau? Oh, rupanya ada yang on cam, ada Lutfi. Udah cuma Lutfi seorang kayaknya. Ini Lutfi menunjukkan kalau dia sudah mandi nih kayaknya nih, karena rambutnya masih basah. Saya nggak tahu nih yang lain nih. Karena tidak on cam, jadi saya tidak bisa melihat apa yang terjadi. Oke, ada yang mau mencoba untuk menjelaskan apa itu koadaptasi? Ada Elda juga. Yuk, ada yang mau? Kalau praktikum biasanya banyak yang mau. Kalau kuliah memang tidak ada ganjarannya berupa nilai sih. Tapi oke, kalau belum ada yang mau nanti kita coba buka sesi diskusi saja untuk melihat keaktifannya. Ini mengenai koadaptasi. Jadi teman-teman kalau kita melihat gambar ini tentu kita akan teringat bahwa ketika kita berbicara koadaptasi, maka ini semacam adaptasi tapi kemudian ada kata ko di awal. Maka kita berbicara bahwa adaptasi ini berlangsung dua arah. Dua arah ini artinya dilakukan oleh dua komponen yang ada dalam lingkungan, baik itu ekosistem maupun sosial sistem. Jadi kalau kita berbicara koadaptasi, maka ini semacam adaptasi yang kemudian dilakukan oleh ekosistem maupun sosial sistem, dan juga dilakukan biasanya ketika berkoadaptasi, maka kita berbicara tidak hanya antar sistem ini, tapi juga antar komponen dalam sistem. Artinya koadaptasi tidak hanya berbicara bagaimana kemudian ekosistem itu beradaptasi, berkoadaptasi atas apa yang terjadi, perubahan apa yang terjadi pada sosial sistem, dan bagaimana sosial sistem juga berkoadaptasi atas perubahan yang terjadi pada ekosistem, lalu mereka saling memantaskan diri untuk kemudian mereka seimbang seperti kondisi semula, tapi juga dia berbicara mengenai bagaimana penyesuaian itu dilakukan oleh komponen-komponen dalam sistem itu sendiri. Artinya ketika berbicara mengenai ekosistem, maka ketika komponen pohon berubah, kemudian menyesuaikan dengan air, lalu air juga ketika terjadi perubahan, maka akan terjadi perubahan pada komponen ekosistem yang lain misalnya. Begitupun pada sosial sistem. Artinya koadaptasi ini dia kompleks, tidak hanya berbicara soal antar, tapi juga yang lebih penting di dalamnya juga mengenai komponen dalam sistem itu sendiri. Nah, yang menjadi kajian kita pada pagi hari ini, tidak hanya pada pagi hari ini sebetulnya, tapi dalam ekopetan ini sendiri sebetulnya bagaimana penekanannya pada sosial sistem. Karena kalau pada ekosistem itu bukan bagian dari keilmuan kita gitu. Jadi yang kita akan pelajari lebih lanjut adalah mengenai sosial sistem. Nah, kalau kita berbicara mengenai koadaptasi, maka setiap komponen dalam sistem maupun setiap sistem itu sendiri dituntut untuk memiliki kemampuan koadaptasi. Nanti kita akan belajar bagaimana cara mengukurnya, meskipun tidak sangat kuantitatif sih, meskipun itu menggunakan kata mengukur. Jadi nanti kita akan melihat bagaimana kita mengukur kemampuan koadaptasi, karena memang kemampuan koadaptasi ini sangat dituntut dimiliki oleh baik ekosistem, sosial sistem maupun komponen-komponen di dalamnya. Karena tanpa kemampuan koadaptasi ini, maka keseimbangan yang sebelumnya pernah terjadi itu tidak akan bisa terjadi gitu. Dan ketika ketidakstabilan ini terjadi, maka tentu akan membawa dampak negatif bagi manusia, baik bagi manusia maupun bagi alam itu sendiri. Oke. Slide ini adalah lebih lanjut menjelaskan bagaimana kemudian kapasitas koadaptasi itu berlangsung pada masing-masing sistem, baik itu pada ekosistem maupun sosial sistem.
ketika kita berbicara mengenai kemampuan ataupun kapasitas koadaptasi pada ekosistem, maka kita akan berbicara bagaimana komponen-komponen dalam ekosistem tersebut dapat berubah secara perlahan. Itu kata kuncinya. Jadi memang kata kunci dari ekosistem ini perubahannya perlahan. Makanya kalau kita bisa lihat di sini di bagian bawah dituliskan bahwa adaptation itu evolutionary biology. Jadi memang dia harus berubahnya perlahan. Jika ada perubahan yang bersifat drastis yang terjadi pada salah satu komponen ekosistem, maka itu biasanya kemudian ekosistem tidak dapat meresponnya dengan baik. Kita ambil contoh misalkan ketika terjadi perubahan yang sangat drastis pada penggunaan pupuk kimia, maka biasanya saat itu mungkin nampak tidak ada masalah, yang dibutuhkan manusia berupa produksi pertanian yang lebih tinggi itu terjadi, tapi kemudian di kemudian hari itu akan membawa masalah, misalkan pada kesuburan tanah, lalu juga pada kualitas tanahnya gitu. Jadi itu menunjukkan bagaimana ekosistem ketika terjadi perubahan yang sangat drastis, biasanya dia kemudian tidak bisa untuk merespon dengan baik, sehingga kemampuan koadaptasinya pun menjadi kurang baik gitu. Nah itu kalau kita berbicara soal ekosistem, kita akan berbicara soal itu, perubahan yang sifatnya perlahan. Jadi central concern-nya adalah maintenance of slow moving system variables to ensure adaptation, dalam hal ini adalah evolutionary biology. Jadi dia harus perlahan, itu kata kuncinya. Lalu bagaimana kita melihat kemampuan koadaptasi dari sosial system. Jadi kalau kemampuan koadaptasi ekosistem dilihat dari seberapa bisa dia berubah secara perlahan. Nah, untuk sosial sistem kita melihatnya adalah seberapa bisa individu ataupun kelompok ataupun lembaga ataupun komunitas yang ada dalam sosial sistem tersebut dapat belajar dari perubahan-perubahan dan juga ketidakpastian yang ada. Artinya kata kuncinya adalah seberapa bisa dia menjadi pembelajar gitu. Jadi ketika dia dapat belajar dari kesalahan, dari perubahan yang sudah terjadi misalkan, maka dia disebut sebagai sosial sistem tersebut memiliki kemampuan koadaptasi yang baik. Kalau kita lihat di sini diperhatikan lagi penjelasannya mengenai sosial sistem. Di sini terlihat bahwa suatu agroekologi itu biasanya terbentuk dari kalau kita berbicara agroekologi, maka di dalamnya pasti ada campur tangan manusia kan perubahannya. Nah, campur tangan manusia tersebut sebetulnya dalam membuat suatu lanskap agroekologi gitu, itu biasanya melibatkan yang namanya trial and errors. Artinya percobaan berkali-kali, oh kalau begini dampaknya begini, kalau begini dampaknya begini. Jadi nanti sekitar di beberapa slide terakhir perkuliahan nanti ada bagaimana ada bagan yang tidak pernah putus, bagaimana kemudian manusia ataupun individu itu belajar dari kesalahan, terus dia merencanakan lagi, merefleksi lagi gitu. Jadi itu yang disebut dengan koadaptasi yang dilakukan oleh sosial sistem. Lalu ketika kita berbicara soal koadaptasi pada sosial sistem, kita juga tidak bisa melepaskan diri dari yang namanya kolaborasi. Apalagi ini pada level komunitas gitu. Jadi kalau pada level rumah tangga mungkin sedikit lah yang diajak kolaborasi, tapi kemudian ketika pada level komunitas tentu akan sangat banyak stakeholder yang harus diajak berkolaborasi, dan yang tidak kalah penting itu mengenai isu mengenai power sharing. Jadi ada yang menyebutkan bahwa kalau kemudian tidak ada power sharing ataupun sistem di sana tidak demokratis, maka biasanya respon koadaptasi itu akan sulit untuk dilakukan. Lalu yang terakhir adalah tentunya institutional diversity. Jadi kita membutuhkan lembaga-lembaga yang fleksibel, lembaga-lembaga yang kemudian mampu berubah untuk memenuhi kebutuhan manusia gitu. Tapi juga tetap sustainable secara ekosistemnya. Jadi makanya nanti dalam perkuliahan ini kita akan melihat bagaimana pembentukan kelembagaan-kelembagaan baru sebagai respon dari perubahan agroekologi yang terjadi gitu untuk menuju keseimbangan yang baru. Nah, central concern-nya di sini adalah innovation among organization and institution required to build capacity sosial maupun institusional. Jadi memang di sini ketika mampu melakukan koadaptasi, maka biasanya indikatornya adalah ketika organisasi ataupun lembaga tersebut mampu menghasilkan suatu inovasi di mana inovasi tersebut dianggap dapat beradaptasi dengan kondisi yang baru gitu. Ini kira-kira gambaran mengenai
kapasitas koadaptasi yang terjadi pada kedua sistem. Nah, karena kita tadi sudah berbicara bahwa koadaptasi dapat terjadi pada ekosistem maupun sosial sistem, lalu di manakah fokus mata kuliah ekopetan? Tentu saja fokusnya adalah pada sosial sistem. Jadi nanti yang akan kita bicarakan adalah bagaimana sosial sistem dan komponen-komponen yang ada di dalamnya, values, ideologi, knowledge, economics, dan lain sebagainya itu kemudian saling menyesuaikan dalam rangka merespon perubahan ekosistem yang ada misalnya, dan juga agroekosistem yang ada. Ini terakhir dari subpokok bahasan yang pertama, yaitu ini ada beberapa skenario proses koadaptasi. Yang paling ideal adalah ketika sosial sistem dan juga ekosistem sama-sama memiliki strong coadaptation. Artinya kalau dua-duanya punya kapasitas koadaptasi yang baik, maka skenario ideal itu terjadi gitu. Namun memang skenario ideal itu seringkali tidak terjadi, sehingga yang terjadi adalah dua skenario ini gitu. Skenario yang pertama adalah ketika suatu kondisi di mana modern sosial sistemnya memiliki kemampuan yang baik untuk melakukan koadaptasi dengan ekosistem, artinya antar sistemnya oke, tapi kemudian ada masalah nih dalam komponen dalam ekosistem itu sendiri. Artinya di sini kita bisa lihat komponen subsistem, komponen dalam sesama ekosistem itu poor coadaptation. Jadi di sini kita lihat koadaptasi antar sistem kuat, namun koadaptasi antar komponen pada ekosistem lemah. Contohnya dampak jangka panjang dari sistem pertanian dengan input kimia tinggi. Misalnya, modern sosial ekosistem yang terjadi adalah perubahan apa yang terjadi pada sosial sistem di sini, misalkan mengenai tingginya jumlah penduduk, population yang semakin tinggi, membutuhkan pasokan pangan yang lebih tinggi, sehingga kemudian mereka melakukan suatu perubahan pada ekosistem, yaitu mereka menggunakan input kimia yang tinggi dalam rangka intensifikasi pertanian supaya produktivitasnya menjadi tinggi. Nah, ketika ada input kimia yang tinggi, maka terjadi perubahan yang drastis pada komponen dalam ekosistem sehingga kemudian mereka memiliki kemampuan koadaptasi yang lemah gitu dalam merespon apa yang sudah dilakukan oleh manusia terhadapnya gitu. Jadi ini kita bisa contohkan seperti itu. Nah, contoh yang lain ini kondisinya berbeda. Jadi ekosistemnya punya kemampuan koadaptasi yang tinggi, yang kuat, strong coadaptation terhadap modern social system, namun komponen yang ada di dalam modern social systemnya itu malah lemah gitu. Jadi ini kebalikannya. Nah, kalau ini kita bisa contohkan penetapan kawasan konservasi yang bersifat state-sentris. Secara ekosistem dia tidak ada masalah dong orang dia dijadikan kawasan konservasi yang sifatnya kan berarti dia untuk melindungi makhluk hidup kan kalau kalau konservasi tersebut sehingga secara ekosistem itu baik. Tapi kemudian rupanya perubahan ini tidak dapat direspon dengan baik oleh sosial sistemnya. Kenapa demikian? Ya karena ketika suatu daerah kemudian ditetapkan menjadi kawasan konservasi, menjadi taman nasional misalnya, kemudian maka pasti akan terjadi perubahan hak pada masyarakat. Perubahan status penguasaan masyarakat yang awalnya mungkin mereka bisa memanfaatkan, sekarang jadi tidak bisa memanfaatkan, bahkan mengakses pun menjadi tidak bisa gitu. Sehingga kemudian mereka terjadi goncangan dan mereka tidak dapat merespon dengan baik, belum sempat melakukan inovasi, belum sempat untuk melakukan koadaptasi harus ngapain nih gitu kalau mereka kemudian jadi tidak bisa masuk ke kawasan konservasi, maka itu disebut sebagai poor coadaptation. Itu contohnya. Dan contoh lain, ini menarik, ada yang mengaitkan bagaimana kemudian poor coadaptation yang terjadi, ini menjadi salah satu penyebab terjadinya penyebaran virus COVID-19 sekarang gitu. Jadi rupanya ada yang mengaitkan bagaimana pola eksploitasi yang dilakukan oleh manusia terhadap alam itu yang menyebabkan awal mulanya kemudian virus COVID-19 ini tersebar di mana-mana. Mengapa demikian? Karena katanya ketika
terjadi krisis global yang terjadi sekitar tahun 2008, di mana saat itu ada krisis minyak, krisis iklim, dan segala macam terjadi di dunia. Lalu kemudian sosial sistem meresponnya dengan melakukan global land grabs. Jadi saat itu terjadi global land grabs, terutama di daerah-daerah yang di dalam tanda kutip dipaksa untuk memenuhi kebutuhan pangan negara-negara yang kurang subur namun punya modal, sehingga terjadi konversi hutan besar-besaran. Nah, dari situ kemudian katanya karena ada konversi hutan besar-besaran tersebut ataupun land grabs yang besar-besaran saat itu, maka ada yang terganggu. Jadi reservoir virus yang biasanya ada di pohon, biasanya ada di tanah, yang ada di hutan itu terganggu. Dan kemudian dia jadi kemana-mana, dan itu katanya awal mulanya virus COVID-19 itu. Jadi meskipun ya nampak ini sudah takdir aja gitu virus COVID-19 ada, tapi rupanya jika kita kaitkan pada bagaimana perilaku manusia terhadap alam, rupanya juga ada hubungannya kalau menurut literatur tersebut. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke subpokok bahasan berikutnya? Ada yang mau ditanyakan? Masih clear kah? Ibu, saya ingin bertanya, Bu. Ulia mau nanya sebentar. Kalau mau nanya saya harus pakai headset karena teksturnya kurang bagus. Tapi saya tidak bisa on mic, tidak bisa off cam, Bu, karena tadi sempat keluar masuk. Silakan Ulia. Berkaitan dengan yang tadi terakhir yang Ibu sampaikan itu, Bu, yang strong coadaptation sama poor coadaptation. Nah, itu kan dua-duanya nggak ada yang strong-strong ya, Bu. Nah, kejadian atau kondisi strong coadaptation dari modern social system sama ekosistem yang strong coadaptation itu mungkin terjadi atau tidak mungkin terjadi ya, Ibu? Karena kan Ibu tadi kayaknya sebelum saya terlempar itu sempat bilang kalau kondisi idealnya tuh seperti itu. Gitu, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Ulia. Menarik pertanyaannya. Kalau tadi skenarionya adalah salah satunya strong tapi yang satunya lemah. Dan bagaimana? Apakah mungkin dua-duanya strong? Kalau dua-duanya strong sebetulnya mungkin, sangat mungkin terjadi. Tapi saya rasa itu terjadi pada masyarakat yang misalkan pada masyarakat yang menerapkan sistem pertanian yang tradisional misalnya, atau pada masyarakat adat yang perubahan-perubahan yang mereka lakukan tuh sangat smooth gitu, dan juga kita bisa katakan bahwa mereka itu selaras dengan alam lah gitu. Jadi kalau pada masyarakat yang sifatnya lebih tradisional, biasanya kan perlakuan-perlakuan yang mereka terapkan pada alam juga itu biasanya selaras dengan alam gitu. Jadi kalau kita masih ingat dulu di sosiologi ada selaras dengan alam, menaklukkan alam, dan satu lagi apa ya saya lupa. Itu saya rasa kalau pada masyarakat yang dia cenderung selaras dengan alam, tidak melakukan perubahan yang sangat besar-besaran, itu sangat mungkin terjadi. Nanti kita akan melihat beberapa contoh respon koadaptasi yang saya rasa itu kita bisa katakan sebagai bagaimana sosial sistem dan ekosistemnya itu kuat gitu. Artinya tidak ada masalah ketika terjadi perubahan, ketika terjadi goncangan, itu mereka kemudian bisa kembali lagi ke kondisi yang stabil. Nanti ada beberapa contohnya di subpokok bahasan kedua ini sebetulnya, Ulia. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Ada lagi? Kalau belum ada, kita bisa lanjutkan ke subpokok bahasan yang kedua. Ini adalah respon koadaptasi aras komunitas atau kelompok melalui inovasi kelembagaan baru. Jadi nanti kita akan melihat di sini beberapa contoh inovasi kelembagaan yang dilakukan, baik itu inisiatornya adalah lembaga adat, agama, maupun pemerintah desa. Kita sekarang ke contoh yang ada di Bali dulu. Jadi kalau lihat dari gambar ini sudah sangat Bali sekali ya. Nampak di situ ada seorang perempuan di depan pura. Ini disebut dengan pura ya, disebut dengan pura Ulun Carik. Nah, ini terkenal dengan tradisi subak di Bali. Jadi tradisi subak ini bagaimana contoh suatu respon koadaptasi
melalui inovasi kelembagaan adat, yaitu subak. Jadi mereka membentuk subak, kelembagaan subak ini untuk mengatur mengatur air gitu. Jadi manajemen air yang dilakukan oleh masyarakat Bali. Nah, aksi kolektif untuk respon ke adaptasi dalam rangka tata guna lahan dan pengelolaan air dikoordinasikan melalui kombinasi adat dan ritual. Jadi saya rasa kenapa subak tersebut kemudian dilakukan, ini pasti dalam rangka merespon perubahan yang terjadi pada ekosistem. Mungkin misalnya air yang kemudian semakin terbatas, lalu juga lahan yang semakin terbatas, tapi kemudian dalam sosial sistem masyarakat semakin banyak gitu, jumlah populasinya terus meningkat sehingga memang untuk menghindari konflik yang terjadi maka dibentuk kelembagaan yang namanya subak. Kelembagaan lain yang juga kita bisa temukan adalah Tunggu Tubang di Muara Enim. Ini merupakan respon ke adaptasi menghasilkan suatu lanskap kultural yang terdiri atas sawah, kebun, dan di tengahnya ada kolam, rumah adat, dan juga lumbung. Nah, ini jadi lanskap ini dibuat seperti ini juga dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat di Muara Enim itu sendiri. Nah, anak perempuan yang tertua biasanya menjadi penjaga harta pusaka tinggi milik dari marga ini. Selain itu, kita juga bisa melihat, nah, ini adalah kalau ini masih lembaga adat ya, ini adat, ini juga lembaganya cenderung adat. Nah, yang ketiga, ini kita bisa melihat revitalisasi adat di Toro. Jadi, masyarakat adat di Toro ini, mereka mencoba untuk melakukan respon ke adaptasi dalam rangka perubahan yang terjadi. Perubahan apa? Perubahan yang terjadi di sana adalah karena kawasan yang biasa mereka akses itu diubah statusnya menjadi Taman Nasional Lorerindu, Taman Nasional Lorerindu. Kemudian karena perubahan itu mereka melakukan aksi kolektif dalam bentuk revitalisasi adat dilakukan sebagai respon ke adaptasi atas penetapan wilayah kelola masyarakat sebagai kawasan taman nasional. Jadi karena kawasan yang biasa mereka akses kemudian dirubah menjadi kawasan taman nasional, maka mereka mencoba untuk memvitalkan kembali lembaga adat yang ada. Jadi ini bukan inovasi kelembagaan baru, tapi lebih ke menguatkan kembali kelembagaan yang sudah ada. Nah, kalau ada yang dari Kabupaten Malang, mungkin tahu yang namanya Desa Wisata Pujon Kidul. Ini juga salah satu bentuk respon ke adaptasi, dan ini saya rasa banyak dilakukan oleh desa-desa yang ada di Indonesia. Sekarang jadi hits gitu untuk membentuk desa wisata. Apalagi dibuat beberapa tempat yang kemudian Instagramable gitu. Nah, ini rupanya desa wisata ini juga kita bisa sebut sebagai ini adalah salah satu bentuk respon ke adaptasi. Namun lembaganya di sini bukan lembaga adat, tapi lebih ke pemerintahan desa. Nah, aksi kolektif dijalankan melalui BUMDes dan beberapa kelompok usaha masyarakat untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam lokal menjadi usaha ekowisata. Ada 8 paket ekowisata yang ditawarkan di sana. Nah, ini sebetulnya ini adalah sebagai upaya masyarakat juga untuk tetap menjaga kelestarian ekosistem yang ada, tapi kemudian juga dalam sosial sistem, dalam hal ini ekonomi, mereka tidak terganggu gitu. Jadi mereka mencoba untuk menyeimbangkan itu dengan cara membuat desa wisata yang dikelola oleh mereka sendiri. Nah, sekarang kita beralih ke Yogyakarta. Ini ada yang namanya Kampung Mataraman. Jadi bukan Matraman ya, tapi ini Mataraman. Kampung Mataraman ini sesuai dengan namanya, jadi dia tuh memang konsepnya ingin mengusung konsep membawa visitor untuk ke masa kerajaan Mataram gitu. Jadi mereka mencoba untuk kayak mesin waktu untuk mengajak para visitor tersebut ke masa lalu ketika masih zaman kerajaan Mataram. Mereka menawarkan konsep wisata di mana ada pertanian, lalu juga ada sistem pertanian yang masih sangat tradisional seperti saat kerajaan Mataram gitu. Jadi itu yang dicoba untuk ditawarkan oleh Kampung Mataraman ini. Dan sebagai informasi, daerah Kampung Mataraman ini adalah daerah yang secara sumber daya alam lokal itu mereka tuh terbatas gitu. Jadi mereka punya sumber daya alam lokal yang terbatas. Namun kemudian sebentar ada paket. Ya. Oke, sorry tadi ada paket dulu.
Sampai di mana tadi? Oh iya, ini daerahnya itu punya sumber daya alam lokal yang terbatas. Namun kemudian karena kondisi ekosistem berupa sumber daya alam lokal terbatas, si masyarakat tersebut mencoba untuk melakukan respon dengan cara membentuk kampung Mataraman ini gitu. Mereka melihat bahwa meskipun mereka punya keterbatasan dalam hal sumber daya alam lokal, namun rupanya mereka punya kekuatan dalam hal adat gitu. Makanya di sini mereka menonjolkan sisi tradisional dengan cara membuat kampung Mataraman, dan rupanya juga ini menjadi pemasukan yang cukup baik bagi masyarakat di sana. Mereka membentuk rumah-rumah joglo yang rumah-rumah joglo tersebut biasanya disewakan untuk kemudian visitor bisa menginap di situ. Dan menariknya adalah ketika masa COVID-19 sekarang, rumah-rumah joglo yang dulu disewakan pada visitor, sekarang malah mereka jadikan sebagai tempat untuk melakukan isolasi mandiri. Jadi kalau ada warga masyarakat di sana kemudian ODP atau bahkan PDP, biasanya mereka diisolasi atau diamankan di rumah-rumah joglo yang dulu mereka sewakan untuk tempat wisata itu gitu. Dan si Kampung Mataraman ini juga yang menarik, mereka punya sistem kependudukan yang cukup baik, yang sangat baik, bahkan bukan cukup baik. Jadi mereka punya pencatatan kelahiran, umur penduduknya tuh dengan sangat baik, sehingga ketika ada bantuan untuk warga Kampung Mataraman, biasanya mereka sangat bisa untuk memilih yang sangat tepat sasaran gitu. Misalkan ketika ada beasiswa pendidikan, mereka bisa memilih rumah tangga mana yang sekiranya punya anak masih sekolah. Ketika ada bantuan untuk ibu melahirkan, mereka tahu rumah tangga mana saja yang punya anggota rumah tangga yang sudah mau melahirkan gitu. Jadi itu sisi menarik dari Kampung Mataraman. Dan yang menarik lagi adalah di sini mereka punya mekanisme redistribusi yang mampu diwujudkan melalui aneka skema welfare state lokal. Jadi yang disebut dengan distribusi welfare state lokal ini karena mereka mencoba agar semua komponen dalam kampung wisata ini tuh selalu orang situ gitu. Mulai dari tenaga kerjanya, penyedia warungnya, pemasok bahan-bahan untuk warungnya dan segala macam itu adalah orang sana. Itu cerita dari Kampung Mataraman. Dan ini contoh lain dari inovasi kelembagaan. Kalau tadi kita sudah melihat contoh untuk kelembagaan adat, kelembagaan desa, sekarang kita ambil contoh kelembagaan yang dari lembaga agama. Kalau teman-teman pernah mendengar hutan wakaf di Aceh, mungkin akan teringat mengenai bagaimana mereka menjadikan hutan tersebut kemudian diambil-embeli kata wakaf dalam rangka melakukan melakukan penjagaan terhadap hutan itu sebetulnya. Jadi di Aceh ini ada yang namanya hutan wakaf. Ceritanya pasca MOU perdamaian di Aceh 15 Agustus 2005, mungkin teman-teman pernah mendengar apa yang namanya GAM, Gerakan Aceh Merdeka. Itu kemudian mereka melakukan MOU dengan pemerintah Indonesia pada 15 Agustus 2005, lalu kemudian Aceh memperoleh status otonomi khusus. Nah, setelah Aceh memperoleh status otonomi khusus ini, rupanya permasalahan yang terkait dengan lingkungan itu mulai terjadi. Kenapa? Karena dulu hutan-hutan yang awalnya nganggur, itu setelah mendapatkan otonomi khusus tuh masyarakat merasa bahwa semua orang harus merasakan manfaat dari MOU ini. Semua orang kemudian mencoba untuk merambah hutan dan mengkonversinya menjadi lahan-lahan sawit gitu. Jadi hutan-hutan itu kemudian banyak sekali yang diubah, dikonversi dari hutan menjadi lahan sawit. Nah, berangkat dari kondisi ini, respon koadaptasi berbasis agama dilakukan oleh sekelompok pemuda untuk mengembangkan hutan wakaf di daerah hulu Sungai Krueng Aceh. Kenapa harus hutan wakaf? Kenapa harus kelembagaan agama? Karena orang Aceh tidak nurut kalau bukan dengan lembaga agama gitu. Jadi kalau kita sudah pakai wakaf, kita sudah pakai aturan yang sifatnya agama, maka biasanya orang Aceh itu yang awalnya dia dengan teganya mengkonversi hutan menjadi kelapa sawit, itu biasanya mereka menjadi tidak berani untuk melakukan itu karena agama yang sudah melarang gitu. Dan itu sudah menjadi hutan wakaf. Dia biasanya nggak berani kalau sudah diwakafkan tuh tidak berani. Tapi kalau hukumnya masih hukum negara, biasanya masyarakat Aceh itu masih bisa untuk kemudian melakukan tindakan-tindakan yang dilarang gitu. Tapi kalau sudah diwakafkan seperti ini, biasanya mereka menjadi lebih berhati-hati dan tidak berani untuk melakukan itu.
Nah, ini matriksnya kita coba lihat spektrum respon koadaptasi dari beberapa contoh yang tadi dilihat, baik itu Subak di Bali, Tunggu Tubang di Muara Enim, Huaka di Toro, Pujon Kidul di Malang, Kampung Mataraman di Yogyakarta, dan juga hutan wakaf di Aceh besar. Kita bisa melihat di sini isu yang diresponnya berbeda-beda. Jadi isu yang diresponnya ini, karena ini adalah respon koadaptasi dari sistem sosial, maka mereka tentu merespon apa yang terjadi pada ekosistem. Misalkan ketika Subak, isu yang diresponnya adalah pengolahan air dan lahan sawah. Lalu yang di Muara Enim tadi mengenai transfer hak atas lahan sawah, lalu yang ada di masyarakat Toro tadi ancaman eksklusi oleh Taman Nasional, lalu kalau di Pujon Kidul dan juga di Yogyakarta terjadi tadi itu mengenai potensi alam untuk ekowisata dan juga keterbatasan sumber daya alam, dan hutan wakaf tadi mengenai konversi hutan dan bencana alam. Jadi kita bisa lihat bahwa isu yang diresponnya ini terjadi pada ekosistem gitu. Kemudian mereka mencoba untuk meresponnya dari sistem sosial. Nah, basis inisiatifnya ini juga beragam. Ada dari adat, kalau yang Subak tentunya tidak hanya adat ya, tapi ada agama di situ. Karena di situ kan mencoba untuk mengintegrasikan juga mengenai ajaran agama Hindu, lalu juga untuk yang contoh kedua itu lebih ke adat, revitalisasi adat, lalu otonomi desa, dan juga agama. Ini yang diaturnya di sini yang mengenai tata kuasa, tata guna, dan juga tata produksi, dan mengenai redistribusi manfaatnya. Kata jelas sebetulnya itu menunjukkan seberapa jelas peraturan-peraturan yang dibuat, sedangkan yang dikontestasikan ini karena masih ada kontestasi kekuasaan antara negara dan juga adat di sana gitu. Nah, terus juga ada yang terbatas dan ada yang luas cakupan manfaatnya. Kalau terbatas biasanya karena mereka memang hanya untuk tujuan-tujuan yang sifatnya tertentu, misalkan yang tadi terutama yang adat ya, yang terbatas itu. Tapi kalau yang ekowisata tadi biasanya dia tujuannya lebih luas, karena kan kemudian yang menerima manfaatnya juga lebih luas. Ada tujuan ekonomi, sosial, dan sebagainya lebih luas dibandingkan dengan yang hanya soal mengatur. Kalau kita lihat di sini ya, kalau hanya untuk mengatur sumber daya alam, biasanya dia redistribusi manfaatnya terbatas. Tapi kalau yang sifatnya tadi mencari keuntungan ekonomi seperti membuat desa wisata itu biasanya redistribusi manfaatnya jauh lebih luas dan komprehensif. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang perlu kita diskusikan dulu sampai di sini? Ibu boleh bertanya, Bu? Oke, silahkan Rivaldi. Sebentar, kalau mau bertanya saya harus pakai headset dulu. Iya, Bu. Ini penasaran aja sih, Bu. Kan tadi udah dijelaskan terkait dengan desa wisata ya, Bu. Nah, tapi itu yang saya tanyakan tuh ini bukan sekarang lagi pandemi COVID-19 nih, Bu. Nah, tapi sekarang itu banyak desa-desa itu menjadi desa wisata, Bu, gitu. Nah, itu kan kan desa wisata itu sebagai koadaptasi gitu. Tapi kalau misalkan kita lihat kan ibaratnya pasti pandemi COVID-19 ini ya wisata ya sepi dan lain-lain, tapi kenapa ya desa-desa itu malah berubah jadi desa wisata gitu, Bu. Itu sih, Bu, penasaran dari sananya aja sih, Bu. Oke, kita bisa melihat bahwa memang pembentukan desa wisata itu adalah salah satu bentuk respon koadaptasi yang dilakukan oleh suatu komunitas, dan dalam hal ini lembaganya adalah diinisiasinya oleh lembaga pemerintahan desa. Dan saya rasa dengan adanya COVID-19 ini kemudian banyak, saya nggak tahu yang dimaksud Rivaldi ini apakah kemudian desa wisata
terpengaruh oleh adanya COVID-19 ini, ataukah COVID-19 ini kemudian jadi menyebabkan banyak desa yang menjadi desa wisata. Tapi kalau saya lihat memang respon ini tetap respon koadaptasi. Yang terjadi perubahan apa yang terjadi? Perubahan yang terjadi adalah tadi karena adanya COVID-19 tersebut mungkin merubah gaya hidup orang, mereka lebih menyukai pada lebih menyukai pada misalnya wisata-wisata yang sifatnya itu wisata yang sifatnya alam terbuka. Terus warga masyarakat desa juga kemudian dia punya keterbatasan untuk ya mau melakukan apa lagi gitu selain daripada mau mencari pekerjaan yang lain juga agak sulit misalnya karena dengan adanya COVID-19 ini. Jadi makanya mereka mencoba untuk mengubah desanya menjadi desa wisata gitu. Dengan keterbatasan sumber daya alam yang ada dan juga mungkin ada perubahan dalam sosial sistem di mana sekarang ada perubahan nilai di mana wisata itu sekarang lebih disukai wisata-wisata yang sifatnya alam terbuka, maka kemudian warga masyarakat meresponnya dengan cara ya udah membentuk desa wisata gitu. Karena dengan membentuk desa wisata mereka bisa mensiasati perubahan-perubahan yang ada, mensiasati keterbatasan sumber daya alam yang ada, mensiasati juga keterbatasan pilihan yang bisa mereka lakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonomi mereka dan juga merespon perubahan dalam sosial sistem berupa gaya wisata masyarakat sekarang lebih suka pada hal yang sifatnya alam terbuka supaya lebih aman karena sedang COVID. Mungkin saya rasa kemudian mereka meresponnya dengan desa wisata gitu. Jadi itu saya rasa bisa menjadi kalau kita kaitkan dengan perkuliahannya Pak Arya, meskipun kalau itu kan rumah tangga ya, tapi mungkin itu juga adalah bagaimana mereka mencoba untuk memberagamkan sumber nafkah mereka gitu, dengan cara membentuk desa wisata itu, gitu, yang bisa mereka lakukan tanpa harus meninggalkan desa itu. Gitu Rivaldi, kalau menurut saya. Baik Bu, terima kasih Bu atas pencerahannya Bu. Oke. Begitu, ada lagi yang lain? Sebelum kita lanjutkan. Oke, kalau masih aman, kita bisa lanjutkan ke subpokok kebahasan yang ketiga, yaitu respon koadaptasi aras komunitas ataupun kelompok melalui inovasi teknologi smart agriculture. Jadi kalau tadi kita melihat bagaimana komunitas ataupun kelompok merespon perubahan dengan cara membentuk inovasi kelembagaan, baik itu kelembagaan lama yang kemudian direvitalisasi maupun membentuk kelembagaan yang baru. Sekarang ada lagi bentuk respon yang lain dengan cara inovasi teknologi melalui smart agriculture. Nanti kita bisa melihat apa itu smart agriculture. Oke. Jika nanti ada pertanyaan lagi, boleh disampaikan langsung seperti tadi, tapi boleh juga sih kalau misal mau melalui chat. Saya terdengar, cuman karena di rumah lagi banyak mobil lalu lalang, jadi rada kurang terdengar dengan jelas. Ini kita akan berkenalan mengenai apa itu smart agriculture. Jadi kalau kita lihat gambarnya ya, misalkan ini kita melihat bagaimana kemudian drone dijadikan alat untuk menyemprotkan air ke tanaman yang ada di bawahnya gitu, ataupun misalkan bagaimana kita memanfaatkan IT untuk dapat melakukan tahapan-tahapan yang ada dalam pertanian. Nah, tapi apakah hanya demikian dinamakan smart agriculture? Kita kenalan dulu sebentar. Jadi, kalau teman-teman mencari smart agriculture di mesin pencarian Google, itu biasanya kemudian yang kita akan diarahkan pada smart farming gitu. Jadi kalau kita mencari smart agriculture, lalu yang muncul adalah smart farming, dan biasanya akan selalu melulu mengenai metode pertanian cerdas berbasis teknologi ataupun penerapan teknologi informasi dan komunikasi modern ke dalam pertanian. Jadi selalu kaitannya dengan itu biasanya. Dan kalau kita baca lagi juga, itu biasanya selalu kaitannya pada hal-hal yang sifatnya teknis dalam produksi pertanian. Jadi kalau kita bacanya ya agak pusing gitu sebagai ilmu sosial. Jadi memang salah satu kekurangannya adalah dalam riset-riset mengenai smart agriculture ini masih sangat teknis, masih jarang riset yang terkait dengan smart agriculture, tapi dilihat dari sisi sosial itu memang masih jarang.
Nah, ini merupakan third green revolution setelah revolusi pemulihan tanaman dan genetika yang mengambil alih dunia pertanian berdasarkan pada aplikasi gabungan solusi IT seperti peralatan presisi, Internet of Things atau IoT, sensor dan aktuator, sistem penentuan posisi geografis, big data, robotika, dan lain-lain. Jadi salah satu produk dari smart agriculture ini biasanya berupa big data gitu. Jadi dari big data ini kemudian dijadikan basis untuk mereka melakukan sistem pertanian yang lebih presisi. Itu ide utama dari smart agriculture. Cerdas di sini itu memiliki potensi nyata untuk menghasilkan produksi pertanian yang lebih produktif dan berkelanjutan. Jadi memang smart agriculture ini mengapa dikatakan smart? Dia tidak hanya meningkatkan produksi pertanian dalam hal ini produktif, tapi mereka juga mengusung yang namanya sistem pertanian yang lebih berkelanjutan. Jadi smart agriculture ini memang niatnya memang mulia gitu. Jadi selain produktif dia juga berkelanjutan berdasarkan pendekatan yang lebih tepat dan efisien sumber daya. Dari sudut pandang petani, smart agriculture ini memberi nilai tambah petani dalam bentuk pengambilan keputusan yang lebih baik atau operasi dalam manajemen eksploitasi yang lebih efisien. Jadi dengan adanya big data lalu memunculkan sistem pertanian yang lebih presisi, biasanya presisi di sini juga terkait dengan bagaimana penggunaan input-input pertanian secara lebih efisien, sehingga mereka tidak dalam tanda kutip membuang-buang misalnya pupuk ataupun pestisida dan lain sebagainya gitu. Jadi itu yang dinamakan dengan efisien di sini. Nah, dalam kuliah kali ini, pembahasan smart agriculture akan diperluas tidak hanya terkait smart farming, namun juga penggunaan IT di setiap tahapan pertanian, sampai dengan tahap pemasaran produksi pertanian. Jadi, mengapa kita kemudian lebih menggunakan kata smart agriculture? Karena yang kita bahas hari ini tuh lebih luas. Tidak sekedar hal-hal yang sifatnya lebih teknis produksi, seperti yang dibahas dalam smart farming gitu. Namun kita juga nanti akan melihat bagaimana misalkan IT itu kemudian diintegrasikan dalam setiap tahapan pertanian. Bahkan sekarang pemasaran pun sudah menggunakan internet, misalkan pemasaran produk-produk pertanian. Kalau misalnya kita ambil contoh, kalau di praktikum kelas saya itu ada kelas Kesia. Nah, Kesia itu kayaknya di kelas kuliah hari ini. Itu dia kemarin bercerita bagaimana kemudian warga di Karo itu mereka sudah punya aplikasi untuk dapat memasarkan produk pertanian mereka gitu. Jadi aplikasinya semacam Gojek tapi itu untuk produk-produk pertanian mereka. Yang itu berarti juga bagaimana warga Karo, khususnya dia bilang sih pemuda yang petani sayuran di sana, itu mereka sudah mengintegrasikan IT dalam pemasaran produk pertaniannya gitu. Jadi itu salah satu bentuk smart agriculture yang sudah dilakukan oleh petani sayur yang ada di Karo. Nah, karena smart agriculture ini merupakan respon koadaptasi, maka ada beberapa hal yang sebetulnya direspon oleh smart agriculture terkait dengan sosial sistem maupun ekosistem, perubahan yang terjadi pada baik itu sosial sistem maupun ekosistem. Kita bisa lihat di sini misalkan saya jelaskan beberapa, misalkan soal tekanan jumlah penduduk dunia yang sudah mencapai 7,8 miliar di tahun 2020 sehingga kebutuhan pangan meningkat. Nah, tentu saja dengan kebutuhan pangan meningkat, namun lahan yang segitu-gitu aja tentunya perlu ada teknologi untuk dapat meningkatkan produksi pertanian dari lahan yang dalam tanda kutip tadi segitu-gitu aja. Lalu lahan pertanian juga yang semakin menurun karena tadi kita bisa kaitkan juga pada konversi lahan pertanian yang bisa misalkan dijadikan perumahan karena memang populasi semakin meningkat sehingga membutuhkan lahan perumahan, lalu juga tadi dikonversi menjadi perkebunan sawit misalnya, jadi lahan pertanian yang kemudian semakin turun sehingga memang membutuhkan suatu teknologi yang dapat bagaimana caranya melakukan yang namanya intensifikasi pertanian gitu. Jadi dari lahan yang sempit itu kemudian tetap bisa memproduksi produk pertanian yang baik, yang tinggi. Nah, isu lain misalkan adalah terkait dengan climate change ataupun perubahan iklim, karena perubahan iklim ini tentu saja produksi pertanian akan terganggu karena produksi pertanian itu pasti akan dipengaruhi oleh peningkatan suhu, perubahan pola curah hujan, dan juga peristiwa cuaca ekstrim yang lebih sering dan juga intens. Ini juga akan mengalami efek langsung pada pertumbuhan tanaman dan kebutuhan mereka akan air, serta kesuburan tanah, pasokan air untuk irigasi, dan juga prevalensi hama dan penyakit. Sekarang,
hama dan penyakit tanaman itu kan menjadi sangat sulit untuk diprediksi kapan gitu itu akan terjadi misalkan, lalu kenapa tiba-tiba bisa terjadi padahal itu belum musimnya. Nah, ini merupakan salah satu dampak dari perubahan iklim yang kemudian dirasakan oleh petani. Dalam hal ternak, mereka juga perubahan iklim ini juga dirasakan dampaknya oleh mereka, di mana mempengaruhi kualitas dan juga jumlah pasokan pakan dan juga air. Jadi ini beberapa isu yang kemudian direspon oleh masyarakat dengan cara melakukan smart agriculture. Isu lainnya adalah isu lokal. Misalkan kalau kita lihat dari ini slide, saya ambil satu slide dari mata kuliah kajian agraria, bagaimana isu pertanian di Indonesia, misalkan terkait dengan penurunan jumlah tenaga kerja pertanian dalam 5 tahun terakhir 10 tahun terakhir 5 juta rumah tangga petani itu hilang gitu. Jadi mereka meninggalkan pekerjaannya dalam bidang pertanian, dan tentunya itu menggambarkan bagaimana kemudian tenaga kerja pertanian terus menurun. Dan ini juga bisa dilihat dari gambar yang nomor 2 dari tahun 1986 sampai dengan 2016, dalam 30 tahun itu terlihat bahwa trennya jumlah tenaga kerja dalam bidang pertanian itu terus menurun. Lain halnya dengan tenaga kerja dalam bidang servis maupun manufacture, servis terutama. Jadi kita bisa menduganya mereka yang kemudian meninggalkan pekerjaan dalam bidang pertanian, jangan-jangan mereka memang larinya adalah ke servis. Dan sayangnya servis itu di negara berkembang seperti Indonesia itu seringkali hanya bahasa halus dari pekerjaan yang sifatnya serabutan. Nah, lenyapnya 5 juta petani dalam 10 tahun terakhir ini juga diikuti oleh derasnya laju konversi lahan pertanian. Jadi ini juga merupakan suatu perubahan yang kemudian harus direspon oleh komunitas ataupun kelompok, dan di mana mereka kemudian mencoba meresponnya dengan smart agriculture untuk mensiasati tadi tenaga kerja pertanian yang semakin menurun dan juga lahan pertanian yang semakin berkurang karena derasnya konversi tadi. Lalu kita bisa melanjutkan pada ruang lingkup smart agriculture. Ruang lingkup smart agriculture yang akan kita pelajari dalam pertemuan hari ini itu cukup luas. Yang pertama, kita akan melihat smart agriculture dalam kaitannya dengan smart farming, precision agriculture. Jadi kalau kita mencari smart farming itu biasanya selalu munculnya soal ini, smart farming, precision agriculture, atau biasa disingkat dengan SFPA. Ini yang paling banyak dibicarakan sebetulnya. Lalu tapi dalam perkuliahan kita kali ini kita akan melihat juga bagaimana kemudian pemanfaatan IT dalam bidang pertanian. Dan terakhir kita akan melihat bagaimana kata smart itu tidak melulu soal teknologi, tapi kita bisa melihat bagaimana kata smart ini bisa kita kaitkan dengan climate smart agriculture dan climate smart landscape agriculture. Nanti kita bisa melihat ketiga hal ini. Oke, yang pertama adalah Smart Farming Precision Agriculture atau SFPA. Nah, Smart Farming Precision Agriculture ini sesuai dengan namanya, dia ada dua hal yang dibicarakan, yaitu mengenai Smart Farming dan juga mengenai Precision Agriculture. Kalau kita berbicara soal Smart Farming, maka kita mengaitkannya pada penggunaan platform yang dikoneksikan dengan perangkat teknologi dalam pengumpulan informasi yang diperoleh dari lapang dari perangkat yang ditanamkan pada lahan pertanian. Jadi memang smart farming ini utamanya adalah bagaimana mereka kemudian mencoba untuk mengumpulkan informasi. Mengapa informasi tersebut harus dikumpulkan? Karena mereka memang salah satu tujuan utama dari smart agriculture ini adalah mereka ingin membuat suatu big data, di mana dari big data tersebut mereka dapat membuat suatu pemodelan, mereka dapat memperkirakan misalkan membuat dari big data tersebut kemudian mereka jadikan dasar untuk bagaimana misalkan si drone tadi, sprayer drone tersebut harus bergerak ke arah mana, itu kan dari big data itu gitu. Jadi smart farming ini kaitannya dengan pengumpulan informasi untuk menjadi sebuah big data, sedangkan precision agriculture itu lebih pada penggunaan input berupa pestisida dan juga pupuk yang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan informasi olahan data pada tablet yang tadi yang kita peroleh dari smart farming. Jadi kalau precision agriculture ini kita lebih pada pertanian presisinya gitu. Soal efisiensi, tadi saving cost itu dalam precision agriculture. Sehingga memang precision agriculture ini 3 komponen utamanya adalah informasi, teknologi, dan juga manajemen. Nah, kita di sini bisa melihat bagaimana contoh pemanfaatan SFPA atau tadi smart farming
smart farming, precision agriculture dalam pengambilan keputusan pertanian. Misalkan ketika tahap penanaman SFPA ini berfungsi, misalnya ketika menanam di ladang dekat sungai, yang terbaik adalah menggunakan benih yang membutuhkan lebih sedikit pupuk untuk membantu mengurangi polusi, sambil memilih tanaman yang membutuhkan irigasi luas. Jadi dengan adanya tadi data tadi, maka si petani itu dapat mengambil suatu keputusan semacam ini gitu ketika penanaman. Nah, begitupun ketika tahap pemeliharaan. Pada tahap pemeliharaan misalnya, jika petani mengantisipasi hujan lebat keesokan harinya, mereka mungkin memutuskan untuk tidak menggunakan pupuk. Artinya ada data apa di sini? Ini ada data cuaca, di mana data cuaca ini dipakai untuk memprediksi cuaca esok hari. Jadi kalau si petani tahu bahwa oh besok nih akan hujan lebat gitu, berdasarkan perkiraan cuaca itu, maka dia akan memutuskan untuk tidak menggunakan pupuk di hari itu karena nanti akan hanyut di esok hari. Jadi itu yang dinamakan presisi gitu. Jadi mereka tidak membuang-buang pupuk yang sudah mereka taburkan ke tanah-tanah pertanian mereka. Mengetahui kapan hujan akan turun juga tidak akan menjadi faktor dalam pengambilan keputusan dengan bantuan analisis cuaca prediktif. Oh ya, tadi sudah saya sampaikan. Lalu dalam tahap lainnya, misalkan dalam tahap pemanenan, cuaca tidak hanya mempengaruhi pertumbuhan tanaman, tetapi juga logistik berkaitan dengan panen transportasi. Misalnya ketika pemanenan tebu, membutuhkan tanah yang cukup kering untuk menopang berat peralatan panen, sehingga mungkin petani akan memilih untuk tidak memanen tebunya ketika diprediksi akan turun hujan. Nah, ketika tahap pemasaran misalnya ada, kalau petani tersebut dapat memprediksi berapa suhu yang akan dirasakan ketika hari itu, misalkan mereka akan melakukan pengantaran sayuran misalkan, ya itu juga akan menjadi bagaimana masuk ke dalam proses pengambilan keputusan di petani, sehingga mereka akan menunda untuk mengirimkan sayurannya dulu gitu jika mereka tahu bahwa suhu hari ini akan panas nih gitu, atau mereka akan memilih waktu yang terbaik dari mereka bisa ngecek suhunya tuh berapa gitu, sehingga kerusakan makanan ataupun yang terbuang karena rusak selama distribusi tersebut bisa dihindari gitu. Ini juga lagi-lagi kita sebut sebagai efisiensi dalam tadi precision agriculture. Lalu si petani juga dapat mengetahui ketika tahu gitu di mana hujan akan turun, maka mereka akan memilih rute mana yang berpengaruh. Itu adalah gambaran gambaran keren dari smart agriculture. Namun lagi-lagi apakah kemudian itu mampu diterapkan dalam pertanian di Indonesia gitu, nanti kita coba diskusikan. Nah, pemanfaatan IT dalam bidang pertanian ini bisa dalam media informasi digital pertanian, bisa juga dalam produksi pertanian. Nah, kalau media informasi digital pertanian ini biasanya dimanfaatkan oleh petani dalam rangka mereka untuk mencari solusi dari permasalahan-permasalahan pertanian yang mereka hadapi gitu. Jadi misalkan ini kok ada busuk akar, oh busuk batang, kok ini ada ulat semacam ini. Nah, itu biasanya mereka kemudian bisa menggunakan IT itu untuk mencari informasi. Bahkan menurut teman-teman petani muda yang pernah saya wawancarai, mereka tuh punya banyak sekali grup-grup di Facebook, misalkan grup petani cabai, grup petani sayur, itu ada gitu. Jadi mereka seringkali menggunakan itu sebagai mereka untuk saling curhat pertanian gitu di grup tersebut. Nah, si IT ini juga bisa digunakan untuk pemasaran produk pertanian. Kelompok tani yang ada di Cipanas Puncak itu saya pernah datang ke sana. Mereka kelompok tani, mereka hanya memanfaatkan sayur-sayur yang ada di situ sebetulnya, tapi kemudian mereka bisa memasok ke Aeon Mall hanya dari yaitu hanya mereka memanfaatkan teknologi, memanfaatkan IT gitu. Jadi mereka mencoba untuk membuat jejaring dengan petani-petani sayur yang lain, terus kemudian kalau Aeon Mall dia butuh, mereka bahkan ikut tender di Aeon Mall itu dari ini gitu. Jadi dia memanfaatkan informasi-informasi bahwa Aeon Mall sedang membuka tender untuk petani sayur mendrop sayuran ke sana. Nah, mereka mencoba untuk ikut, dan dengan kemampuan mereka, dengan mereka sebagai petani, mereka bisa masuk ke sana, itu kan keren gitu. Dan juga mereka sampaikan bahwa mereka hanya menggunakan WhatsApp sebetulnya untuk saling berkoordinasi dan membuat grup, tapi kemudian dari WhatsApp itu mereka punya kelembagaan yang sangat kuat untuk dapat mensuplai produk-produk yang dibutuhkan oleh Aeon Mall. Cerita mereka begitu.
Nah, ini pemanfaatan informasi pertanian juga kita bisa bagi lagi, ada yang berbasis website dan ada juga yang berbasis ada juga yang berbasis startup. Nah, yang berbasis website misalkan kita bisa lihat ada di pertanian.go.id, ada di depan.go.id misalnya, lalu ada taniorganik.com, ada 8village.com, di IPB juga ada Green TV yang namanya sekarang berubah menjadi IPB TV. Itu adalah beberapa informasi pertanian yang berbasis website, di mana petani kemudian dapat mengakses web tersebut untuk dapat mencari informasi mengenai info-info pertanian ataupun masalah-masalah pertanian yang mereka hadapi. Bahkan beberapa, misalnya seingat saya yang 8village.com ini, bahkan mereka itu memfasilitasi adanya tanya jawab dengan para ahli gitu. Jadi kalau saya bayangkan ketika saya baru punya anak itu saya biasanya ikut grup-grup tertentu semacam Females Daily atau apa gitu, atau ASEAN Parent gitu di internet. Nah, petani-petani juga punya semacam itu gitu, untuk kemudian mereka dapat langsung tanya jawab ketika menemukan masalah dalam pertaniannya, bisa langsung real time solution gitu. Jadi itu misalkan di 8village.com ini. Tapi lagi-lagi apakah kemudian petani sudah memiliki kemampuan literasi yang baik untuk dapat mengakses web-web yang bermanfaat semacam ini gitu. Jangan-jangan juga tidak seperti itu. Maka menarik juga kalau ada riset. Jadi memang riset-riset semacam ini juga tidak hanya milik dari peminatan TKSDAL aja, tapi misalkan dari peminatan komunikasi pun bisa melihat bagaimana sih kemampuan literasi digital dari para petani ini gitu. Seberapa literate mereka untuk mengembangkan smart agriculture, itu kan jadi itu menjadi ide riset yang bisa dilakukan juga. Nah, kalau informasi pertanian yang berbasis startup, misalnya ada 8village.com, tadi mereka punya aplikasi yang namanya Petani. Jadi mereka bisa bertanya langsung di sana, bahkan mereka bisa mencari investor. Jadi dia juga bisa melingkan antara petani dan juga investor untuk mereka saling berkomunikasi di sana. Lalu juga ada yang namanya Sikumis. Sikumis ini ya semacam semacam Shopee tapi khusus barang-barang pertanian lah gitu. Tokped-nya khusus pertanian. Bahkan sekarang juga setelah pandemi ini kan mulai jadi hits ya untuk belanja sayur di sayur box gitu. Itu juga kita bisa beli di di Gojek, di Shopee itu kan ada. Nah, ini misalkan lagi adalah iGrow. Lalu Erogano ini juga menarik karena dia menghubungkan petani dengan industri yang memungkinkan petani menjual produk pertanian gitu. Jadi kalau misalnya supaya produk pertaniannya tersebut, namun memang kalau dijual pada industri tentu dia harus menjamin produk tersebut selalu ada ketika dibutuhkan dan juga dalam jumlah besar dan sangat selektif ketika industri memilihkan. Misalkan para petani yang dia menjual ke supermarket itu betul-betul dipilih gitu. Jadi misalkan wortel pun wortel yang sekiranya nggak terlalu besar, tidak ada cacatnya gitu. Jadi memang resikonya itu gitu ketika dijualnya pada industri. Ada juga Itani. Itani ini merupakan startup yang menjual hasil tani dari petani atau peternak dengan konsumen dengan cara yang lebih mudah dan harga yang layak. Perusahaan ini berawal dari keresahan petani. Udahlah, inilah semacam itu, sama saja. Karsa juga demikian. Nah, terakhir kita akan melihat cakupan smart agriculture yang lain, yaitu mengenai climate smart agriculture dan climate smart landscape agriculture. Jadi untuk climate smart agriculture ini, kata smart di sini tidak hanya menunjukkan pada seberapa teknologi diterapkan ataupun IT diterapkan dalam pertanian, tapi climate smart agriculture ini lebih melihat bagaimana masyarakat pertanian itu mampu smart, dalam artian mereka memiliki kemampuan koadaptasi yang baik dalam rangka merespon perubahan iklim yang terjadi dan segala ketidakpastian yang diakibatkannya gitu. Jadi kita bisa melihat di sini penjelasannya, climate smart agriculture has emerged as a framework to capture the concept that agricultural system can be developed and implemented to simultaneously improve food security and rural livelihood. Jadi ada isu yang disorot di sini juga mengenai bagaimana melakukan improve terhadap food security.
Jadi selain merespon mengenai perubahan iklim dan tujuan utamanya adalah untuk tetap secara simultan itu mengimprove ketahanan pangan dari masyarakat pedesaan dan juga facilitate climate change adaptation, adaptasi terhadap perubahan iklim dan juga tentunya terkait dengan mitigasi yang mereka lakukan. Lalu ada lagi yang lain yaitu climate smart landscape agriculture. Jadi selain mereka juga merespon dengan cara perubahan iklim terhadap perubahan iklim, namun juga mereka meresponnya dengan keragaman landscape dan saya rasa ini juga sangat cocok dilakukan di Indonesia mengingat landscape di Indonesia kan sangat beragam gitu. Nah, the integrated landscape approach offer a strategy to achieve climate smart agriculture objective at scale and all its dimension. Nah, ini through climate smart agriculture landscape, important synergies for agriculture production, climate adaptation and mitigation, as well as other livelihood and environmental objectives can be generated through coordinated action to farm and landscape scale. Jadi memang ini sangat memperhatikan bagaimana keragaman landscape termasuk dengan skala landscape yang sangat beragam dan di Indonesia ini kan juga kita bisa melihat pola penguasaan lahan pertaniannya juga kecil-kecil gitu. Nah, harapannya sih climate smart landscape agriculture ini bisa cocok dilakukan di Indonesia. Terakhir kita melihat mengenai smart agriculture ini melihat dari keunggulan dan juga keterbatasannya. Secara keunggulan kita bisa melihat bahwa smart agriculture ini ada data yang terukur untuk memudahkan pengambilan keputusan petani dalam pertanian karena mereka punya big data tadi. Lalu juga cocok untuk mengatasi permasalahan pertanian seperti kekurangan tenaga kerja pertanian karena beberapa kemudian bisa dilakukan misalnya oleh robot, oleh drone, oleh oleh orang yang jumlahnya lebih sedikit ketimbang dengan kan pekerjaan pertanian itu sebetulnya padat karya ya sebetulnya, tapi dengan adanya smart agriculture ini mereka bisa menyerap lebih sedikit. Meningkatkan citra pertanian dan dapat menarik petani muda ke pertanian. Ya, dengan smart agriculture ini harapannya citra pertanian itu mengalami rebranding menjadi jauh lebih baik karena kemudian ada pemanfaatan IT jadi mungkin akan lebih keren. Lalu meningkatkan produktivitas dan efisiensi waktu dan tenaga, cocok untuk mengatasi ketidakpastian karena perubahan iklim dan terakhir juga ramah lingkungan karena memang smart agriculture ini tadi mengusung isu bahwa mereka ingin tidak cuma produktif tapi juga berkelanjutan, artinya memang harus ramah lingkungan di sini. Keterbatasannya itu lebih mudah hanya mudah diaplikasikan pada pertanian dalam skala besar. Jadi nanti skalanya besar. Jadi kalau nanti ke ayah. Jadi ya untuk pertanian yang skala besar. Kalau skala kecil nanti itu jadi agak terbatas. Jadi memang si smart agriculture yang tadi saya ceritakan soal SFPA itu biasanya mereka lebih diterapkan pada pertanian-pertanian skala besar, misalkan pada industri-industri ataupun perkebunan gitu. Jadi kalau pada rumah tangga petani memang smart agriculture-nya tidak seheboh itu. Biayanya juga tinggi sehingga memang ini sangat selektif bagi mereka yang memiliki modal saja, lalu butuh sumber daya manusia yang lebih terampil IT. Sedangkan memang petani kita dari data survei antar sensus pertanian 2018 atau SUTAS itu menunjukkan bahwa 80% petani di Indonesia itu tidak menggunakan internet gitu. Jadi memang ini menjadi tantangan juga bagaimana menerapkan smart agriculture sedangkan 80% petaninya juga tidak menggunakan internet. Membutuhkan koneksi internet yang baik dan juga kurang memperhatikan aspek keragaman landscape dan kondisi sosial ekologis itu yang menjadi salah satu beberapa keterbatasannya gitu. Jadi aspek keragaman landscape di Indonesia yang beragam itu kurang diperhatikan dan juga kondisi sosial ekologisnya seperti tadi kemampuan sumber daya manusia petani di Indonesia kan terutama tanaman pangan itu kebanyakan didominasi oleh mereka yang berusia tua lalu juga mereka gaptek gitu itu yang menjadi masalah. Namun memang kata smart ini dan memang soal smart ini juga sebaiknya tidak hanya dikaitkan pada teknologi saja, tapi bagaimana kemudian smart agriculture ini bisa lebih membuka diri untuk dapat berkolaborasi dengan
pengetahuan-pengetahuan lokal yang dimiliki oleh petani yang umurnya mungkin lebih senior gitu, karena mereka sebetulnya punya pengetahuan-pengetahuan, punya kebijaksanaan-kebijaksanaan yang tentunya tidak bisa kita lupakan begitu saja, atau bahkan kita menganggapnya sebagai bukan smart agriculture gitu, bukan smart petani gitu. Jadi smart agriculture ini tentu akan baik ketika mereka juga dilibatkan dan juga kita bisa berkolaborasi dengan pengetahuan lokal itu. Itu mengenai smart agriculture. Sampai sini ada yang mau didiskusikan? Silahkan. Ada yang mau didiskusikan? Mangga kalau ada yang mau bisa tulis di chat atau bisa sampaikan langsung, nanti saya pakai headset. Ibu izin bertanya, Bu. Oke, Hisan. Kayaknya nggak pernah dalam kelas praktikum saya ya. Saya belum pernah mendengar nama Hisan di. Iya, Bu. Kalau praktikum memang tidak sama Ibu, Bu. Selalu di perkuliahan paling. Oke. Iya. Iya. Jadi gini, Bu. Kalau misalnya smart agriculture itu kan tadi terkait dengan bagaimana memanfaatkan teknologi ataupun IT ke dalam proses pertanian ya, Bu. Nah, sebenarnya penasaran sih, Bu, kalau misalnya dari petaninya sendiri ada nggak sih, Bu, kayak rasa gimana ya? Jadi dengan kehadiran teknologi ini, petani itu merasa apa ya, tersingkirkan gitu, Bu. Dengan misalnya kayak tadi dengan menggunakan drone untuk apa namanya, menyiram pupuk gitu, Bu, ke apa namanya, ke lahan-lahan pertanian mereka, apakah itu mereka memiliki anggapan gitu, Bu, bahwa berarti tenaga kerja saya kayak tenaga saya itu tidak apa ya, kayak tidak dibutuhkan lagi gitu, Bu, sehingga mereka tuh merasa tidak produktif lagi gitu, Bu, dengan adanya teknologi ini seperti itu. Gimana, Bu? Oke, terima kasih Hisan. Saya rasa terkait dengan perasaan-perasaan itu dari petani, kalau saya lihat masalah tenaga kerja pertanian yang ada di pedesaan, justru ya para petani itu merasa kesulitan untuk mendapatkan orang yang dapat membantu mereka dalam pertanian gitu. Jadi bahkan pernah ada ketika saya penelitian itu mereka bercerita bahwa bagaimana mereka untuk mendapatkan buruh tani itu mereka harus ngantri karena buruh taninya hanya sedikit gitu. Jadi orang yang biasanya kan kemudian mereka tuh dibantu ketika mau panen itu kan mereka dibantu, ataupun ketika menanam itu mereka dibantu oleh buruh tani. Nah itu sebentar dong Kak. Dan itu biasanya ya sama ayah dulu ya. Sana sama ayah dulu. Dan langkanya buruh petani tersebut saya rasa juga banyak dirasakan oleh pedesaan-pedesaan yang lain gitu. Jadi memang sekarang tenaga kerja dalam bidang pertanian itu sulit untuk didapatkan. Jadi kalau merasa tersingkir nampaknya sih tidak gitu, karena kan memang si smart agriculture ini juga dalam rangka merespon salah satu permasalahan yang ada gitu. Jadi mengenai kurangnya tadi tenaga kerja pertanian tadi gitu. Itu Hisan. Jadi namanya tersingkir sih tidak. Namun memang lagi-lagi tidak semua petani kemudian dapat mengakses itu gitu. Hanya petani-petani biasanya jangan membayangkan petani-petaninya tuh petani-petani yang skala usahanya kecil ya, ataupun misalkan petani-petani tanaman pangan di pedesaan, nampaknya sih tidak gitu. Jadi ini memang biasanya digunakannya pada petani-petani yang skala usahanya lebih besar, ataupun misalkan di perkebunan-perkebunan gitu. Tapi dengan adanya smart agriculture ini, misalkan di pedesaan, dengan pemanfaatan IT ini saya rasa malah jadi memudahkan petani. Jadi petaninya tidak merasa tersingkir atau bahkan insecure gitu karena akan tergantikan oleh itu, enggak sih. Karena ya mereka juga kurang tenaga kerja sih.
Malah jadi mereka beruntung karena kemudian ada yang bisa menggantikan ataupun membantu mereka dalam bidang pertanian, gitu Hisan. Oh iya, baik Ibu. Jadi berarti kalau misalnya tadi yang contohnya drone itu berarti yang mengoperasikan drone-nya juga apa ya, kayak seharusnya petani itu sendiri ya Bu. Jadi memberdayakan petani juga gitu ya Bu. Iya, betul. Itu biasanya petani-petani sendiri, tapi lagi-lagi petani yang punya kemampuan secara apa ya, secara teknis ataupun mereka punya akses terhadap terhadap internet, lalu juga mereka punya akses terhadap teknologi itu. Jadi lagi-lagi itu selektif. Tapi di sisi lain memang bagi mereka yang kemudian petani-petani yang tidak memiliki akses terhadap hal itu, tidak memiliki kemampuan terhadap hal itu, bisa jadi kemudian mereka merasa bahwa mereka bisa terpinggirkan gitu. Mereka bisa tersingkirkan meskipun lagi-lagi sebetulnya smart agriculture itu kan tujuannya sebetulnya mulia gitu, untuk mencoba untuk memberikan solusi bagi petani yang kemudian punya permasalahan seperti di Indonesia yang tadi petaninya kurang, jumlah petaninya kurang, lalu misalkan juga lahannya sempit, namun kehadiran si smart agriculture ini diharapkan kemudian bisa menjadi solusi gitu. Nah, bagi mereka yang merasa tersingkir itu memang mungkin ada meskipun sebetulnya harusnya sih tidak demikian gitu, tapi mungkin ada iya, terutama tadi bagi petani yang kemudian tidak punya akses teknologi maupun kemampuan untuk mengoperasikan teknologi itu dengan baik. Seperti misalnya mungkin beberapa pekerjaan-pekerjaan mereka nanti akan tergantikan oleh tadi misalkan oleh teknologi ya, perasaan-perasaan itu mungkin ada meskipun seharusnya sih itu tidak terjadi gitu. Nah, makanya saya sampaikan bahwa akan lebih bijaksana ketika smart itu kemudian dikombinasikan juga, dikolaborasikan juga dengan pengetahuan lokal yang dimiliki oleh petani gitu. Jadi si petani tersebut tetap dilibatkan meskipun mereka kemudian dianggap tidak smart karena tidak berteknologi, tapi mereka tetap kita manfaatkan karena mereka itu pasti punya kebijaksanaan, punya hal-hal yang sifatnya bijaksana dalam pengelolaan lahan gitu. Mereka juga punya pengetahuan-pengetahuan lokal, misalkan pengetahuan mengenai alam, biasanya mereka tuh tahu gitu tanda-tanda akan hujan tuh seperti apa. Nah, kemudian pengetahuan lokal mereka itu juga digabungkan dengan big data yang ada dalam tadi smart farming tadi gitu. Jadi itu tentu akan memperkuat smart farming yang ada gitu. Jadi tidak cuma teknologi yang sifatnya yang sifatnya hard teknologi, yang sifatnya mereka betul-betul kumpulkan, tapi juga mereka kumpulkan juga informasi-informasi dari petani. Misalkan pengetahuan lokal tentang hama, mereka juga punya misalkan, atau mereka tahu baiknya kapan sih untuk menanam palawija, baiknya kapan sih untuk menanam padi, apa jadinya kalau sawah itu ditanam padi 3 kali, itu biasanya pengetahuan lokal mereka juga ada gitu. Nah, kemudian itu juga digabungkan dengan teknologi yang ada gitu, jadi tidak membuatnya terpisah. Oh iya Bu, baik Bu. Sangat jelas Ibu. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Iya, oke.